Mohon maaf, saya melanggar tradisi dari kelompok ini. Saya tadi sudah request ke Brother Obed agar bisa langsung ke pembahasan materi, mengingat ini bahan 2 semester digarap dengan harus disampaikan dalam waktu 5 kali pertemuan gitu ya, dipotong break dan sebagainya. Ya, takutnya nanti nggak keburu atau malah jadi sia-sia, terlalu sedikit yang didapatkannya gitu ya. Tanpa merasa tidak lebih rohani gitu ya. Saya rasa ada waktunya kita menyembah, ada waktunya juga kita belajar kali ini ya. Oke, ini waktunya kita belajar kebenaran. Meskipun nanti yang kita pelajari adalah bersifat informatif, data-data yang bisa kita dapatkan, tetapi pasti ada kebenaran yang bisa kita ambil ketika kita belajar firman, gitu ya. Nah, sama seperti minggu lalu, ketika kita belajar tentang dunia perjanjian baru, itu banyak informasi-informasi yang kita dapatkan yang tidak dituliskan oleh Alkitab. Jadi ada banyak informasi kalau kalian pelajari, terutama dari buku-buku referensi, itu banyak informasi eksternal dari Alkitab yang kita bisa dapetin, yang Alkitab nggak tulis, gitu ya. Dan untuk itulah kita harus perlu menggali lebih banyak apa sebenarnya yang melatar belakangi dari setiap kisah yang ditulis oleh Alkitab. Nah, mari kali ini kita akan bahas 4 kitab Injil dan kisah para rasul. Sebenarnya ada pelajaran yang harus mendahului sebelum kita masuk pada kitab-kitab Injil, seperti teori-teori sumber misalnya, dan apa sih itu Injil. Nah, tapi karena waktunya tidak mencukupi, kita langsung masuk ke dalam per kitab saja, sambil nanti jalan ada informasi-informasi penting yang berkaitan dengan teori-teori sumber tersebut gitu ya, sambil jalan. Oke, baik teman-teman, saya sampai jam berapa termasuk pertanyaan untuk sesi ini? Sebelum pertanyaan maksud saya. Please. 7.40 atau 7.45 atau 7.50 ya? Seingat saya sampai 7.45. 7.40 ya? 5 ya? 7.45? Hah? 7.50, Pak. 7.50. Jadi oh ya, oke, sip. Jadi 10 menit pertanyaan ya. Oke, baik. Lumayan. Ada 50 menit kurang lebih. Baik, izinkan saya share screen. Sudah, Pak, sudah diberi akses. Oke. Baik, terlihat jelas? Jelas, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Saya tidak bisa melihat kalian semua. Kita bahas satu-satu. Kita bahas masuk Injil kepada Injil Matius ya rekan-rekan ya. Baik, kita masuk. Biasanya ada poin-poinnya. Ini ada 6 seperti yang sudah saya sampaikan kemarin. Kita akan mulai dengan tahun penulisan. Ya. Jadi beberapa ahli ini mengungkapkan bahwa Matius ini ditulis antara tahun 80 sampai 100. Berdasarkan argumen bahwa alasannya adalah Matius menyalin materi Injil Markus yang ditulis sekitar tahun 55 sampai 70 Masehi. Akan tetapi jikalau Injil Markus dibuat pada tahun 60, maka kemungkinan Injil Matius selesai sebelum tahun 70. Jadi perlu kita ketahui bahwa meskipun Matius ditaruh pada Injil yang pertama, bukan berarti bahwa Injil Matius lah yang ditulis pertama kali. Dan menurut teori-teori yang ada, Injil Markus adalah Injil yang paling tertua. Karena ditulis lebih dahulu dibandingkan ketiga Injil lainnya. Gitu ya. Dan kalau kita pelajari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita bisa sampai kepada kesimpulan bahwa ternyata Yohanes itu agak beda dengan ketiga Injil sebelumnya. Ya. Para ahli mengatakan bahwa kitab Injil Matius, Markus, Lukas itu adalah Injil sinoptik. Apa sih Injil sinoptik? Sinoptik itu berasal dari kata sin atau sun yang artinya bersama, dan optik atau optimus yang berarti melihat. Ya, makanya toko kacamata disebut optik gitu ya. Nah, itu jadi artinya melihat secara bersama-sama. Makanya kalau kita pelajari dengan cermat bahwa ketiga Injil
Matius, Markus, Lukas ini banyak sekali cerita-cerita yang sama. Semacam berulang gitu ya. Jadi Markus adalah Injil yang paling tua, lalu Matius menyadur dari Injil Markus, kemudian Lukas juga menyadur dari Injil Markus. Begitu ya. Jadi Markus ini adalah murid Yesus. Murid Petrus. Jadi dia dimuridkan oleh Petrus, jadi dia mendapat informasi dari orang yang sangat dekat dengan Yesus, orang ring satunya Yesus. Itu ya. Jadi makanya Matius dan Lukas merasa percaya mendapatkan data dari Markus. Itu ya, sangat otentik begitu. Ya. Jadi kalau umpamanya Matius menyalin materi dari Injil Markus yang ditulis sekitar tahun 55 sampai 70, akan tetapi kalau Injil Markus dibuat pada tahun 60, maka kemungkinan Matius itu selesai sebelum tahun 70. Ya, perhatikan ya teman-teman bahwa tahun ini tidak bisa menjadi patokan yang sangat jelas. Ya, karena kita mempelajari kitab-kitab ya biasanya itu dari analisis teks itu kita bisa tahu kira-kira usia salinan itu dibuat tahun berapa gitu. Sama seperti kita ketika belajar orang-orang arkeologi belajar itu pasti ada tanda-tandanya yang untuk menandakan usia dari barang yang ditemukan tersebut gitu ya. Karena ini hanya bersifat salinan karena teks aslinya sudah sama sekali tidak ada. Ini hanya manuskrip yang merupakan salinan dari salinan ke salinan gitu ya. Jadi kita hanya bisa memperkirakan tahun penulisan masing-masing kitab. Tujuan penulisannya apa? Ini poin kedua. Tujuan Matius menulis kitab ini adalah untuk menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jelas sekali dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 ini ketika Matius menuliskan silsilah. Kita baca ya sebentar ya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Saya baca ayat 1 saja. Inilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ada juga silsilah dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Tetapi tidak meng-highlight tentang bahwa Yesus adalah anak Daud dan anak Abraham. Nanti setelah lengkap belajar kitab Injil kita bisa tahu kenapa ya bedanya. Apa bedanya gitu silsilah dalam Lukas dan Injil Matius juga. Seperti semacam mendapat highlight Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi mau kasih tahu nih Matius nih kepada orang-orang Kristen Yahudi bahwa Yesus itu memang Mesias, keturunannya jelas dari Yusuf. Meskipun Yesus lahir bukan dari benih Yusuf secara fisik, secara jasmani. Yesus itu dikandung Roh Kudus di dalam rahim Maria, bukan dari benihnya Yusuf. Jadi pembuahan yang extraordinary, tidak seperti pada umumnya. Ya, jadi itu semacam inseminasi yang dilakukan oleh Roh Kudus terhadap rahim Maria. Ya, mungkin kalau ada yang udah married ngerti apa itu inseminasi ya. Jadi memasukkan sperma ke dalam sel telur di dalam rahim, tidak melalui hubungan suami istri. Itu namanya inseminasi. Nah, itu Roh Kudus yang masuk ke dalam rahim Maria, bukan dari Yusuf. Nah, ini seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya bahwa Mesias itu Raja Damai itu lahir dari keturunan Isai, ayah Daud, yang terus berlanjut kepada Yusuf, ayah Yesus. Meskipun dia tidak secara lahiriah anak Yusuf, tapi dia dihitung sebagai anak Yusuf karena Yusuf menikahi Maria. Setelah itu, tujuannya apa? Masih ngomongin tujuan. Matius hendak menggambarkan secara detail silsilah turun-temurun dari Daud sampai kepada Yesus. Nah, karena target atau tujuan Injil ini ditulis adalah untuk orang-orang Kristen Yahudi, orang-orang Kristen yang merupakan keturunan Yahudi, maka Matius menuliskan kitabnya ini dalam istilah-istilah yang sangat kental dengan keyahudian. Jadi kalau bukan orang Yahudi nggak ngerti ini. Ya, ngapain nulisin silsilah? Kan kalau bukan orang Yahudi nggak kenal. Karena mereka belajar Taurat,
Ya, kita sudah belajar kemarin bahwa orang-orang Israel itu sangat ketat dengan Tauratnya, termasuk kisah-kisah yang tertulis di dalam kitab Taurat dan para nabi. Ya, keturunan-keturunan ini jelas banget kedengeran, kelihatan. Ya, mereka kenal Yehuda siapa, Peres siapa, Tamar siapa, Yakub itu siapa. Kalau bukan orang Yahudi nggak ngerti. Makanya Matius menuliskan sangat menekankan keyahudian di dalam kisahnya ini, dalam Alkitabnya ini. Ya. Matius mau menunjukkan kepada orang Kristen, Yahudi dan non-Kristen tentang jalan Allah, dan bahwa meninggalkan hukum Taurat berarti menyimpang dari kepatuhan pada perjanjian Allah. Matius juga mau menegaskan kepada komunitas Kristen tersebut bahwa mengikut Yesus itu sejalan dengan melakukan kehendak Allah dan hukum Taurat. Jadi melakukan hukum Taurat sama kehendak Allah itu nggak beda, sama. Karena di dalam hukum Taurat itu, kalau dalam bahasa Yesus cuma dibagi dua, kasihilah Tuhan dengan Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Cuma 2 poin itu aja. Dan itu termaktub di dalamnya melakukan kehendak Allah. Ya. Nah, ini ada beberapa tema utama dalam kitab Matius. Binding the presence of God, tentang kehadiran Tuhan lewat Yesus. Yesus itu anak Allah. Pengajaran Yesus dalam Matius 5 sampai Matius 7 itu khotbah di bukit itu banyak sekali pengajaran-pengajaran Yesus gitu ya. Pemuritan, penafsiran terhadap firman, mengikat dan melepaskan. Yang ketujuh, penyembahan, iman dan pengertian. Yang kedelapan itu permusuhan antara orang Yahudi dengan permusuhan dengan para pemimpin orang Yahudi. Seperti saya sudah jelaskan kemarin, ahli Taurat, orang Farisi itu, orang Saduki itu adalah orang-orang musuh utamanya Yesus dalam kaitannya dengan penafsirannya terhadap Taurat. Ya, mereka lebih memilih untuk melakukan hukum Taurat lalu tidak melakukan mengasihi manusia. Yesus lebih memilih mengasihi manusia. Karena mengasihi manusia itu nggak salah. Gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah jelaskan kemarin. Kenapa Yesus lebih memilih menyembuhkan orang pada hari Sabat? Padahal hari Sabat nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, Yesus lebih memilih dengan menyembuhkan orang itu bisa makan. Gitu. Ya. Ciri khas kitab Matius. Nah, ini yang tadi saya bilang sifat keyahudiannya mencolok. Karena memang kitab ini ditujukan untuk orang Kristen Yahudi. Ajaran dan pelayanan Yesus dalam penyembuhan dan pelepasan terpapar secara teratur. Sehingga Injil Matius ini digunakan untuk membina orang-orang yang baru bertobat pada gereja abad kedua. Sorry, ada typo sedikit ya ketikannya. Ajaran utama yang materinya itu lebih luas dari 4 Injil lainnya mengenai tentang saat pelayanannya di Galilea serta tentang eskatologi. Matius menuliskan tentang eskatologi dalam Matius 24, tanda-tanda akhir zaman. Eskatologi itu apa sih? Eskatologi itu ya peristiwa yang ilmu yang mempelajari peristiwa pada akhir zaman. Ya, Yesus sudah yang dinantikan sudah datang, raja yang itu memberikan ajaran, mengorbankan dirinya, memperlihatkan kemenangan di atas kekuasaan dunia dan di sorga. Matius 28 yang diakhiri dengan amanat agung. Kemudian lebih banyak penyebutan bahwa kehidupan Yesus menggenapi perjanjian lama dibandingkan dengan kitab lain dalam perjanjian baru. Ya, karena Matius harus meyakinkan para penerima kitabnya ini bahwa Yesuslah yang menggenapi hukum Taurat. Karena kan konteksnya untuk orang Yahudi. Jadi hanya orang Yahudi yang mengerti Taurat memang. Orang bangsa-bangsa lain nggak mengerti tentang hukum Taurat seperti orang Yahudi memahaminya. Jadi sangat jelas cerita-ceritanya dikemas oleh Matius ini sangat berbau Yahudi. Penyebutan kerajaan surga atau kerajaan Allah lebih banyak serta menekankan tentang standar-standar kebenaran kerajaan surga dan kuasa Allah atas penyakit dosa iblis maut serta menekankan kejayaan mutlak kerajaan Allah di akhir zaman. Nah, Injil Matius menubuatkan gereja akan menjadi wadah kepunyaan Yesus di kemudian hari. Ini Matius 16 ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali, dan kemudian Petrus menangis.
Dan sejak itu Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Nah, itu artinya menunjuk kepada gereja yang akan lahir oleh pelayanan para rasul. Ya. Nah, ini penulisannya, proses penulisannya. Maksudnya tentang tokohnya, ya. Jadi secara tradisional orang mengetahui bahwa kitab ini ditulis oleh Matius, satu dari 12 rasul. Siapa Matius? Matius adalah pemungut cukai, atau yang bernama asli sebenarnya Lewi. Lewi pemungut cukai. Sebenarnya sebelum dia bertobat, dia dipanggil Yesus menjadi muridnya, dia ini orang yang dibenci sama orang Yahudi kebanyakan. Kenapa dibenci? Karena mereka adalah orang Yahudi yang menarik pajak untuk penjajahnya, orang Romawi pada saat itu. Sama, profesinya sama dengan Sakius. Kalau kalian ingat Sakius, itu sama dengan Matius. Jadi yang nagih pajak itu bukan orang Romawi langsung, tapi adalah orang Yahudi, mengatasnamakan penjajah Roma pada saat itu. Ya. Oke, kita lewati dulu ini. Garis besarnya, persiapan ini artinya daftar isi ya. Tadi dulu saya pernah ngomong bahwa garis besar itu sebenarnya semacam daftar isi buku. Persiapan pelayanan Yesus ya, di Matius 1 sampai Matius 4, Yesus membawa kabar baik dan menyembuhkan orang sakit, pasal 4 sampai pasal 9. Khotbah pertama Yesus ini artinya khotbah di bukit ya. Matius 5 sampai Matius 7. Nah, ini pelayanannya panjang nih, 8 sampai 1, kemudian munculnya gereja. Ini bukan artinya gereja secara yang kita pahami hari ini ya. Artinya saat inilah Yesus sebenarnya akan diusung oleh para rasul sebenarnya. Ya, jadi sebenarnya 3,5 tahun kebersamaan antara Yesus dengan murid-muridnya adalah mempersiapkan bahwa satu kali nanti ketika mereka ditinggalkan oleh Yesus setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, murid-muridnya inilah yang akan memberitakan kebenaran yang pernah diajarkan oleh Yesus. Jadi kita ini lahir dari pemberitaan Injil para rasul. Meskipun tidak langsung ya, karena beda zaman. Jadi Injil itu diberitakan di Asia, di Eropa datang ke Indonesia. Kita tahu bahwa kita juga dijajah oleh orang-orang Eropa. Ya, disitulah Injil diperkenalkan. Gitu ya. Nah, khotbah kedua Yesus tentang misi, menumbuhkan permusuhan terhadap Yesus. Nah, ini banyak konflik-konflik nih antara Yesus dengan para pemimpin Yahudi, ada para pemimpin sekte orang-orang Yahudi, orang-orang diantaranya ya Farisi, Saduki, ahli Taurat, imam besar. Ini banyak konflik yang berkaitan dengan Taurat. Khotbah ketiga Yesus, nah ini banyak perumpamaan yang diajarkan. Ya, kekerasan, meningkat, kristologi, pemuritan dan kehidupan gereja, pelayanan Yesus, pertanyaan tentang identitas dan kuasa Yesus. Ya kan, Yesus pernah ditanya dari manakah kuasa yang kau pakai untuk menyembuhkan orang dan sebagainya. Nah, Yesus nggak mau jawab dari mana itu, karena Yesus bertanya balik kepada orang Yahudi dan orang Yahudi nggak bisa jawab gitu ya. Jadi Yesus nggak mau kasih tahu. Nah, ini Yesus mengkritik lawan-lawannya nih. Nah, Yesus memperingatkan murid-muridnya untuk bersiap-siap menjelang zaman akhir. Kematian dan kebangkitan Yesus, Sang Mesias Anak Allah, sampai masa pengutusan oleh amanat agung. Nah, kalian perlu pahami bahwa yang tadi saya bilang nih, kebenarannya di sini nih teman-teman. Jadi kita harus akui bahwa kita gereja lahir itu dari pelayanan murid-murid Yesus. Perintah Yesus dalam amanat agung dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu artinya
murid-murid Yesus disuruh mengajarkan orang kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi murid Yesus artinya mengikuti teladan Yesus. Tentu para rasul mengalami pergumulannya sendiri ketika mereka pada awalnya mengharapkan keuntungan dari mengikut Yesus, yang diharapkan untung malah buntung ya. Yesusnya mati. Tapi puji Tuhan Yesus bangkit dan menyatakan diri kepada mereka. Dan sejak itulah mereka dirubah Tuhan, diproses Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul nanti itu ya, mereka dipenuhi Roh Kudus, sampai di situ mereka menginjil. Menginjil itu bukan artinya bukan artinya itu selalu menjadikan orang itu orang Kristen. Orang yang non Kristen menjadi Kristen, bukan. Menginjil yang dimaksud Yesus adalah memuridkan mereka. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukannya penginjilan artinya mengharuskan mereka jadi orang Kristen. Tapi hiduplah seperti aku hidup. Mereka lihat Yesus di diri kita. Nah, ini target utama dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Gitu ya, teman-teman. Jadi perlu diluruskan nih bahwa amanat agung itu bukan menjadikan orang non-Kristen menjadi Kristen. Kata dimuridkan itu artinya hiduplah seperti Yesus hidup. Kita harus sama seperti guru kita. Nah, kalau kita ngaku-ngaku jadi orang Kristen lalu hidup kita nggak sama seperti guru kita, kita muridnya siapa gitu. Yesus tidak membalas orang yang menyakiti dia meskipun dia punya kekuatan untuk membalas. Nah, kalau kita disakiti gimana ceritanya kita? Nah, itu kan sebuah pergumulan sendiri bagi kita. Makanya kita perlu Roh Kudus. Makanya murid-murid Yesus juga dilengkapi oleh Roh Kudus ketika Yesus pergi ke sorga, pulang ke sorga. Murid-murid harus dipenuhi Roh Kudus, lalu baru bisa memberitakan Injil, baru bisa memuridkan orang. Nanti kita bahas di Kisah Para Rasul, kenapa orang disebut Kristen, meskipun itu ejekan, kalimat itu ada kalimat ejekan, itu sebenarnya orang yang hidupnya seperti Kristus. Mereka lihat bahwa ini orang-orang aneh nih, hidupnya sama nih seperti gurunya nih. Ya, ngejek sih. Kristen itu kata ejekan loh, bukan kata sanjungan loh. Ya. Tapi sebenarnya itulah hidup kita gitu. Menjadikan semua orang murid-murid Kristus sama seperti kita belajar kepada guru kita. Oke, kita lanjut dulu ya. Perbedaan kitab Matius dengan Injil Sinoptik, maksudnya dengan Markus dan Lukas gitu ya. Injil Matius merunut garis keturunan Yesus melalui keturunan Yusuf dari Abraham, Daud, dan Yusuf. Nah, ini sesuai dengan tradisi Yahudi di mana Matius memang menulis Injilnya yang ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi ya, karena Allah sudah berjanji bahwa Mesias merupakan keturunan Abraham dan keturunan Daud. Nah, ini ada ayat-ayatnya. Nah, ini ada cerita-cerita yang sama. Kalian bisa lihat diagramnya. Cerita-cerita yang sama ditulis oleh Matius, Markus, dan Lukas. Jadi dia tulis Markus karena memang ini berdasarkan usia siapa duluan yang nulis gitu ya. Ini ada diagramnya, kalian bisa pahami. Oke. Kita mau lanjut atau mau break dulu tentang Matius? Kita out of box dulu gitu. Mau diskusi dulu tentang Matius atau kita mau lanjut sampai ke Yohanes ya. Insya Allah sampai ke Yohanes. Atau nanti kita bagi dua. Oke, baik, lanjut dulu ya. Bentar. Markus. Nah, ini dia Markus. Latar belakangnya, Injil Markus merupakan Injil yang materinya paling ringkas dan sering dianggap sebagai Injil tertua dibandingkan ketiga Injil sinoptik, ketiga Injil lainnya. Pernyataan ini didasarkan pada pandangan bahwa Injil Markus merupakan sumber
atau dasar dari dua Injil sinoptik lain, Matius dan Lukas. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa Matius dan Lukas mengambil sumbernya, mengambil referensinya itu dari Markus. Kalian perlu tahu bahwa 90% yang ditulis oleh Matius itu ada di Markus. Ya. Ditambah lagi dengan fakta bahwa komposisi materi dalam kedua Injil sinoptik tidak sepenuhnya dimuat di Markus, yang berarti bahwa Matius menambahkan dan memperluas materi yang sudah ada di dalam Injil Markus. Jadi materi dasarnya udah ada nih, referensi pokoknya, buku anchor book-nya udah ada, Markus. Nah, Matius dan Lukas sendiri mempunyai sumber yang bernama sumber Q. Q ini dari kata bahasa Perancis kalau nggak salah yang artinya sumber. Jadi ada sumbernya Matius, ada sumbernya Lukas juga. Sumber anchor-nya adalah Markus, tapi Matius ambil juga dari sumber Q ini. Lukas juga ambil dari sumber Q ini. Mereka punya sumber Q, punya Q masing-masing gitu. Punya referensi masing-masing yang bisa ditambahkan ke dalam penulisan mereka. Nah, latar belakangnya apa? Ini adalah tentang catatan kehidupan pelayanan Yesus. Sama seperti Matius. Markus menunjukkan jalan pelayanan anak Allah sampai kebangkitannya dan juga mengandung aspek penting yaitu pemuritan. Dengan kata lain, Markus menyusun catatan sejarah pelayanan Yesus dengan semua karya-karyanya yang semuanya menghidupkan kembali satu pembahasan utama, kabar baik Allah. Oh ya, saya lupa bicara ya. Injil itu dari kata euangelion, yang artinya eo itu baik, angelion itu kabar baik. Jadi kedatangan Mesias ini, kedatangan juru selamat ini adalah kabar baik bagi dunia, maksudnya gitu ya. Nah, penulisnya cukup sulit untuk mengidentifikasikan secara langsung tentang penulis Injil Markus. Sama seperti Injil lainnya. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa Matius sendiri sebenarnya ditulis oleh seorang yang anonim. Tidak diketahui siapa namanya. Ya. Nah, ini kalau bahas ini sebenarnya kita perlu bahas sejarah kanonisasi sih. Jadi banyak karya-karya penulisan, karya-karya tulis semacam ini pada zaman itu. Siapa saja bisa tulis. Semua bisa nulis. Cuma oleh tuntunan Roh Kudus, bapak-bapak gereja bisa menentukan apakah suatu tulisan ini mempunyai bobot ilahi sehingga bisa dianggap bahwa ini adalah sebuah firman Tuhan. Nah, itu prosesnya pasti tentu tidak mudah, banyak perdebatan, banyak adu pikiran, banyak brainstorming di situ bapak-bapak gereja kita sehingga bisa sampai kepada tangan kita ini 27 kitab Perjanjian Baru. Markus ini nggak ada datanya terlalu banyak sebenarnya. Siapa Markus, siapa Matius juga nggak terlalu banyak. Sebenarnya orang yang menulis kitab Matius sebenarnya kan sebenarnya anonim, ya. Karena di dalam kitabnya tidak ada tanda-tanda bahwa itu Matius yang menulis. Tidak ada apa ya? Matius tidak memproklamirkan dirinya bahwa itu dia yang tulis. Gitu ya. Nah, Markus ini sendiri dikaitkan dengan seorang yang bernama Yohanes Markus. Siapa Yohanes Markus? Yohanes Markus adalah murid dari Rasul Petrus. Dia dekat sekali dengan Petrus. Kalau menurut tradisi, kalau kalian nonton film Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani, waktu Yesus ditangkap, ada seorang yang berlari dengan keadaan telanjang. Nah, itu banyak orang mengidentifikasikannya sebagai Yohanes Markus. Ya. Papias, Bapak Gereja percaya bahwa Markus adalah penterjemah Petrus. Ya, dia murid sekaligus asisten lah ya. Argumen ini juga berarti bahwa Petrus adalah orang di balik materi yang terkandung dalam Injil Markus, karena Markus sendiri bukanlah saksi mata dari semua peristiwa dalam kehidupan Yesus. Jadi Markus sendiri diceritain oleh Petrus. Kalian kalau baca Markus itu sangat berbeda dengan membaca Matius apalagi Lukas yang seorang dokter. Kalau kita baca Markus itu berasa sekali bahwa cerita-cerita pendek cepat sekali beralih kepada satu scene kepada scene lainnya. Kalau ibarat film gitu ya, perpindahan dari satu scene kepada scene lainnya itu sangat cepat.
Ya, kita tahu lah bahwa Petrus juga itu kan memang karakter Petrus kan begitu ya, kolerik, spontan, menggebu-gebu gitu ya. Makanya dia gampang ngucap janji sama Tuhan lalu dia nyangkal Tuhannya juga gitu ya. Sangat mudah bicara gitu dan kemudian aksinya juga sangat spontan. Jadi ketahuan dari cerita dari kebayang jadi waktu Petrus menceritakan kisah-kisah kehidupan Yesus kepada Markus. Jadi ceritanya cerita pendek-pendek aja gitu ya, nggak ada cerita panjang kayak khotbah di bukit itu panjang banget itu. Itu nggak mungkin Petrus bisa menceritakan khotbah di bukit sepanjang yang ditulis oleh Matius. Makanya kalau Matius sama Lukas juga banyak yang mirip, ada khotbah di bukit, ada silsilah, mereka punya sumber lain yang disebut sumber Q, gitu selain sumber Markus. Gitu. Penerimanya siapa? Diyakini, menurut De Silva, Injil Markus diyakini ditujukan kepada jemaat Kristen di Roma. Dan bukan orang Yahudi. Kenapa? Markus perlu menjelaskan adat istiadat orang Yahudi seperti membasuh tangan atau tradisi-tradisi Yahudi lainnya. Ada penjelasan sedikit tentang tradisi Yahudi di situ. Kalau di Matius nggak perlu dijelaskan tentang membasuh tangan, nggak perlu dijelaskan tentang memakan pakai makan harus cuci tangan. Justru terjadi konflik ya, terjadi konflik bahwa murid-murid Yesus makan nggak cuci tangan, lalu orang Yahudi, orang Farisi itu marah-marah. Oh, murid-muridmu no makan nggak cuci tangan no. Taurat kan ngajarin kita kalau mau makan cuci tangan gitu. Yesus bilang bukan sesuatu yang masuk yang menajiskan orang, tapi yang keluarlah yang menajiskan orang, gitu ya. Nah, itu nggak perlu ada penjelasan apa-apa di situ. Tapi kalau Markus perlu dijelaskan karena surat ini atau kitab ini ditujukan kepada orang Kristen non-Yahudi yang ada di Roma. Tahunnya, ya ini belum dapat dipastikan. Yang pasti dia lebih tua daripada Injil Matius dan Lukas. Dan menurut pandangan ini, beberapa teori percaya bahwa penulisan Injil Markus dimulai ketika kematian Petrus, dimulai sebelum kematian Petrus, lalu diakhiri penulisannya setelah kematian Petrus. Jadi pasti dimulai sementara Petrus masih hidup. Ya, pasti ini berbarengan ketika Petrus masih hidup. Kalau Petrus sudah mati, ya sumber Markus bukannya Petrus berarti, gitu ya. Nah, uniknya di Injil Markus mencatat kata-kata nubuat tentang kejatuhan Yerusalem pada tahun 70. Markus 13 ayat 2. Jadi ini juga bisa menunjukkan nih, bisa menjadi tanda nih bahwa kejadian Markus menulis Injilnya terjadi sebelum tahun 70. Ya kan nubuat, ya kan? Nggak mungkin nubuat setelah kejadian. Nubuat itu sebelum kejadian, gitu ya. Argumen ini didukung oleh pandangan bahwa Injil Markus ditulis sebelum kematian Petrus dan diselesaikan tidak lama setelah kematian Petrus. Jadi jika Petrus diyakini telah meninggal sekitar tahun 64, Injil Markus ditulis beberapa saat sebelum kejatuhan Yerusalem. Jadi tidak ada yang pasti cuma bisa ngitung-ngitung kira-kira. Ini mirip-mirip sama orang kampung nih, ya teman-teman ya. Kalau ditanya, lahirnya tahun berapa? Nggak tahu. Nggak pernah ngitungin. Umpamanya di depannya ada pohon jambu yang udah tinggi banget, udah gede banget. Yang udah puluhan tahun. Dia cuma bisa bilang, waktu saya lahir katanya nih pohon jambu baru setinggi pinggang. Hitungannya sendiri dah berapa tahun berapa di akhir waktu pohon jambu itu masih setinggi pinggang. Jadi nggak bisa diterka atau dipastikan kapan atau Injil ini ditulis. Jadi ada clue-clue yang bisa diperhitungkan. Ada nubuat tentang Yerusalem tahun 70. Ya, ternyata memang tahun 70 Yerusalem hancur. Ya, berarti pasti sebelum tahun 70 dan sebelum Petrus mati syahid. Tradisi mengatakan bahwa Petrus mati tahun 64 pada zaman Kaisar Nero. Nah, jadi kurang lebih sebelum pasti sebelum kematian Petrus. Jadi bisa dikalkulasi sendiri.
Latar belakang si penerima orang Kristen Yahudi, orang Kristen non Yahudi di kota Roma. Nah, ini banyak ungkapan Aram, ada tadi takum, evata, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani untuk menjelaskan arti kata-kata itu kepada para penerima Injilnya. Karena Injil ini ditujukan kepada gereja Roma, latar belakang penerima ini dapat menjelaskan situasi jemaat berdasarkan tahun Injil Markus ditulis. Jika sekitar tahun 64-70, dapat disimpulkan bahwa masalah eksternal berupa penganiayaan adalah hal yang biasa bagi orang percaya. Nah, ini dia. Karena tahun-tahun itu adalah masa-masa sulit bagi orang percaya untuk dapat hidup damai. Tidak jelas apakah hanya Nero yang berada di balik penganiayaan jemaat pada saat itu atau ada unsur lain. Karena penganiayaan pada jemaat mula-mula adalah hal yang biasa ditolak. Jadi kondisi itu sangat menegangkan karena memang orang-orang Kristen di kota Roma sangat disiksa oleh Nero. Kalian silakan nonton video YouTube betapa beringasnya Nero terhadap orang-orang Kristen pada saat itu. Ini garis besarnya. Ada pengantar, ada pelayanan di Danau Galilea, kelanjutan perjalanan di Galilea, pelayanan di Yehuda, narasi sengsara dan kebangkitan. Ini peristiwanya langsung dia perhatikan deh. Dari pelayanan di Yehuda atau di Yudea langsung masuk ke narasi sengsara. Selesai sudah. Ya. Tujuannya apa? Paling tidak beberapa hari berfokus kepada 4 aspek utama, yaitu eskatologi, hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman, kristologi, hal-hal yang berkaitan dengan Kristus, apologet itu pembelaan iman gitu ya, dan politik. Nah, Injil Markus sering dinilai sebagai Injil yang kuat untuk menekankan kisah penderitaan Yesus. Markus tampaknya mengaburkan superioritas Yesus dengan menekankan kelemahan dan kerendahan hatinya. Jadi seolah-olah Yesus dibuat tidak berdaya nih di dalam kisah yang ditulis oleh Markus ini. Ya. Ini akan menuntun pemahaman pembaca pada tujuan penebusan yang telah Allah berikan melalui anaknya dengan teladan hidup yang benar. Jadi kenapa ya Markus seolah-olah membuat Yesus tidak berdaya ya kalau di dalam kehidupannya. Itu kok kayaknya Yesus loyo banget gitu ya menurut Markus ini. Kesannya ditampilkan Markus. Ya tujuannya adalah untuk membuat orang percaya bahwa ikut Yesus itu memang meninggalkan dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi melepaskan segala hal. Jadi juga Markus ingin menyajikan sebuah aspek Injil sebagai kabar baik dari puncak semua adalah keselamatan di kayu salib. Nah, itu kabar baiknya Yesus mati di kayu salib untuk semua orang. Nah, syarat mengikut Yesus adalah meninggalkan segala sesuatu dan memikul salib, baru bisa ikut Yesus. Padahal kondisinya apa ya? Padahal jemaat yang dituju adalah jemaat yang menjadi tujuan kitab ini adalah hidup orang-orang yang hidup dalam penderitaan. Harusnya di khotbahnya, harusnya kan khotbahnya atau isi suratnya atau kitabnya kali kata-kata penghiburan, penguatan gitu ya. Ini enggak. Markus tulis aja apa adanya. Enggak, memang Yesus ngajarinya begitu kok. Mau ikut Yesus menanggalkan dirinya, memikul salib. Baru ikut Yesus. Jadi kalau belum bisa menyangkal nih, maksudnya menyangkal diri dan memikul salib, nggak bisa ikut Yesus. Banyak orang mau ikut Yesus mau dapetin duit. Banyak orang mau ikut Yesus mau dapetin kerjaan. Banyak orang mau ikut Yesus mau dapetin jodoh. Orang mau ikut supaya biar kaya. Pergi aja ke dukun ya Yesus. Mau ikut Yesus, sangkal diri, pikul salib. Baru ikut Yesus. Nggak ada harganya, nggak ada harga lain. Yesus pasang bandrol, mau ikut dia, sangkal diri, pikul salib, baru ikut. Yesus, Markus mau menekankan bahwa saya nggak bilang bahasa sehari-hari ya.
Harga Yesus tuh ada yang lain, kurang lagi. Yesus itu bukan inci-inci mangga 2 yang barangnya bisa ditawar. Buka harga 200.000, jadinya cuma 50.000. Enggak. Yesus syaratnya mau ikut Yesus angkal pikul salib, nggak kurang lagi. Mau ikut nggak mau terserah. Nah, ini tema-temanya gambar kemanusiaan Yesus. Nah, begitu ya. Yesus digambarkan sebagai anak manusia, sebagai kita gitu, sama dengan kita. Ibrani juga mengatakan dalam segala hal dia disamakan dengan manusia. Salib sebagai pusat kerahasiaan kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Jadi perlu hikmat untuk mengerti kehendak Allah di dalam perumpamaan-perumpamaan. Nah, ada deretan cerita tentang kegagalan murid, ya. Kemudian setelah Yesus bangkit ada proklamasi tentang kerajaan Allah. Ya, banyak hal yang tercakup dalam perjalanan pelayanan Yesus, tetapi Injil Markus secara khusus menunjukkan 2 hal yang mendominasi, yaitu Yesus adalah anak Allah yang menderita dan pemuritan. Jadi tema dari Injil Markus terutama adalah memposisikan Yesus sebagai anak manusia. Allah yang menjadi manusia, yang menderita, yang nggak bisa, seolah-olah nggak bisa ngelawan. Dan memang kenyataan Yesus nggak mau ngelawan. Bukan nggak bisa ya, dia nggak mau. Bayangin kalau Yesus waktu itu ngelawan dan nggak jadi mati di kayu salib. Nggak ketemu kita hari ini. Ya, nggak ada penginjilan. Nggak ada sorga. Ya, kita meluncur, mati, langsung masuk neraka udah. Kematian menjadi tiket satu-satunya untuk menuju neraka. Ya, ini lebih menekankan kesengsaraan Yesus, mau menampilkan potret Yesus yang datang dalam keadaan manusia, tidak superior. Yang kedua adalah pemuritan. Ya, oke. Mau lanjut nanggung waktunya? Mau lanjut nanggung, masih ada tetap lagi. Saya langsung buka pertanyaan aja kali ya. Gimana, Lisa? Bro Obed, Iya, gimana? Pak. Boleh, Pak. Oke. Ya. Boleh, Pak. Silakan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja. Izin, Kodoni, izin bertanya. Izin, saya Rio kok. Ya. Izin bertanya. Kayak latar belakang penulisan Injil Matius Markus ya. Dalam hari ini kan bahas tentang latar belakang penulisan Injil Sinoptik. Kalau kita lihat Injil, Ya. Kenapa ya penulis Injil itu nggak 12 rasul aja yang hidupnya itu 3,5 tahun bersama Yesus? Jadi kayak tadi aja sebenarnya Injil Markus itu tadi dilihat orang yang melihat dia itu sumbernya itu dari Petrus, atau misalnya Lukas itu kan ada yang bilang Betul. dokter ya, Dia bukan bagian dari 12 rasul. Nah, iya, yang saya tanyakan itu sih kok, kenapa ya Injil itu ditulis bukan oleh ke-12 rasul yang padahal mereka yang benar-benar melihat hidupnya Yesus 3,5 tahun secara itu tadi timbul pemikiran iseng, terus tiba-tiba kayak kalau ngeliat dari latar belakangnya juga, apa saya berpikir karena mereka itu memang bukan lahir dari keluarga dari orang yang memang dalam komunitas lingkungan agama gitu. Kalau Paulus kan memang dulunya dia Sanhedrin, atau dia itu kalau misalnya siapa lagi ya itu contohnya itu pokoknya mereka memang hidup dalam lingkungan bait Allah gitu. Kalau 12 rasul kan rata-rata memang bukan berasal dari lingkungan agamis ya. Apakah itu kok saya sih alasan mereka itu memang bukan dijadikan penulis gitu, bukan bahasanya salah juga kalau bukan dijadikan penulis. Tapi itu timbul pertanyaan iseng itu sih kok.
Itu aja sih, Ko. Thank you. You answer your ex. Kamu jawab pertanyaanmu sendiri. Rio, Iya, Ko. dari logi kamu, kamu jawab pertanyaanmu sendiri. Betul. 12 murid Yesus yang kamu boleh lihat dah ceritanya deh. 12 murid Yesus tuh rata-rata ditemui Yesus di Danau Galilea lagi jala ikan. Ya, kecuali Andreas yang lagi di bawah pohon. Atau Nathanael sama tuh. Betul. Rata-rata ditemui Yesus lagi jala ikan. Dan secara pendidikan mereka memang rendah. Tidak ya, kalau belajar Taurat pasti ya, cuma dalam enggaknya nggak ada yang tahu nih. Cuma dari cara mereka bertindak gitu ya, menunjukkan bahwa mereka ternyata memang bukan orang yang berpendidikan tinggi, tidak punya kapasitas untuk menjadi penulis. Bahkan kalau kamu belajar kitab Wahyu, nanti kalau kita sampai kepada kitab Wahyu ya, itu ada yang meragukan bahwa Yohaneslah yang menulis kitab Ragu. Kenapa? Karena nggak mungkin nelayan punya kemampuan menulis dalam sastra Yunani yang begitu dalam. Apalagi Wahyu itu apokaliptik sifatnya. Banyak tulisan-tulisan yang bermakna tersembunyi. Naga, wanita bersalin, kuda hijau, kuda putih, kuda hitam. Wah, itu banyak. Kalau kita sebut bahasa, kalau orang teologi bilang itu apokaliptik, hal-hal yang tersembunyi. Nggak bisa ditafsirkan sembarangan, karena bukan ucapan itu. Itu semacam metafora atau alegori gaya penulisannya. Jadi mereka sebenarnya tidak semua punya kapasitas untuk menulis. Makanya teori jawabanmu sendiri itu memperkuat alasan bagi orang yang percaya bahwa Matius itu adalah bukan yang menulis kitab Matius. Yang penulis kitab Matius itu anonim sebenarnya. Kamu boleh dalam buku Bunga Rampai karangan Handri Chandra bagian Matius. Dia pasti tulisnya anonim. Dia lebih memilih anonim. Dia setuju dengan pendapat para ahli yang mengatakan bahwa Matius itu anonim. Nah, kalian perlu tahu bahwa penyalaman itu bisa saja sebuah tulisan diakui atau ditempelkan nama seseorang. Misalnya nih Melvin nih bukan penulis nih. Dia kalah ngetop sama Obed. Obed udah jadi penulis. Ya, udah jadi penulis ngetop. Karya-karyanya udah banyak dibaca orang. Bagaimana caranya mendongkrak, kalau bahasa sekarang pansos gitu ya. Melvin bisa dikenal seperti Obed. Dia tulis tapi dia nggak kasih nama Melvin. Dia tulis pakai nama Obed. Itu hal yang biasa pada zaman itu berlaku. Bisa. Makanya di dalam pelajaran proses kanonisasi Alkitab atau pembentukan Alkitab, di situ ada kitab-kitab. Nah, kalau kalian baca kitabnya orang Katolik antara PL sama PB, ada kitab-kitab Deuterokanonika. Deuterokanonika. Jadi Deutero itu kelas 2, Deutero itu 2. Deutero itu artinya angka 2. Kanonik itu yang kitab-kitab kanonik. Jadi kanonik KW2 lah. Kenapa dibilang KW2? Karena begitu. Selain isinya dianggap tidak mempunyai bobot ilahi sebagai firman Tuhan oleh bapak-bapak gereja, karena proses penulisannya tersebut menggunakan nama orang lain. Atau yang disebut juga pseudofigrafa. Pseudo itu palsu. Yaitu karena palsu. Jadi misalnya itu yang tadi saya cerita, Melvin nulis tapi pakai nama Obed. Sebenarnya logikanya lucu juga ya, kan namanya yang dikenal tetap Obed ya. Bukannya Malvin ya. Kalau mamanya mau terkenal ya terkenal aja Malvin ya gitu, bikin karya sendiri, bikin brand sendiri begitu.
Tapi memang kenyataannya pada saat itu begitu, Rio. Dan jelas 12 rasul tidak semuanya memiliki kapasitas sebagai penulis. Yohanes tuh banyak loh tulisannya di dalam Perjanjian Baru. Injil Yohanes, surat 1, 2, 3 Yohanes, sama kitab Wahyu 5. Nah, kalau kalian temui di surat-surat ya, atau kitab Perjanjian Baru, ada juga yang menggunakan, dia menunjuk namanya sebagai orang kedua tunggal. Nah, kalau kita ke Wahyu ya, agak keluar sedikit ya konteksnya. Wahyu 1 ayat 1 sampai kita sepakat bahwa Yohanes, kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes, saudara Yakobus, anak Zebedius, yang adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Menulis 5 di dalam Perjanjian Baru. Ada 5 tulisannya. Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Dia tulisnya begini di Wahyu. Yang niat Allah kepadanya, masih tunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutus. Ia telah menyatakan dirinya kepada hambanya Yohanes. Jadi seolah-olah Yohanes itu orang lain. Padahal dia sedang menceritakan dirinya sendiri. Itu gaya penulisan seperti itu ada. Karena setelah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Lucu ya. Maksudnya menggunakan kata aku. Tapi dia menggunakan Yohanes. Nya. Jadi seolah-olah Yohanes itu orang kedua setelah dia. Ini memang gaya penulisan seperti ini lazim terjadi pada zaman itu. Ya. Kalau Rio tanya apakah 12 murid-murid Yesus, kenapa sih nggak semua 12 murid Yesus itu? Loh, jangankan 12, orang cuma beberapa aja diragukan kok penulisannya, padahal mereka benar-benar nulis. Mereka tidak punya kapasitas untuk menulis. Ya, kalau Paulus jangan ditanya, memang dia orang Farisi, Sanhedrin, dia berguru dengan seorang profesor Taurat bernama Gamaliel dari sekolah Rabi Hillel, golongan Hillel. Jadi di generasi ketiga dari Hillel. Kalau di perguruan silat dia generasi ketiga gitu ya, dari gurunya yang pendiri perguruan itu punya murid udah jadi profesor namanya Gamaliel. Paulus generasi ketiga belajar sama Gamaliel. Ya. Jadi nggak perlu diragukan, ketahuan dari tulisan-tulisan beliau. Nah, nanti minggu depan kita bahas surat-surat. Surat-surat Paulus 12 surat. Aduh. Ini 5 aja saya udah gemeteran ngajarinnya. Oke, kok makasih kok. Tapi ada satu lagi kok. Aduh, apa? Jadi tambah nih. Ini bukan pertanyaan sih, tapi hanya Ko Doni mengkonfirmasi pemikiran saya ini benar atau enggak. Terkait dengan kanonisasi. Kanonisasi ini kan kalau misalnya dibilang kan Alkitab, Injil-Injil yang sekarang gitu, dalam Perjanjian Baru itu kan hasil kanonisasi. Padahal banyak kitab-kitab yang ditulis seperti tadi disebutkan Deuterokanonika, dan ada waktu zaman waktu kemarin kita pengantar Perjanjian Lama sama Pak Mario, itu dijelasin kalau misalnya ada kitab-kitab yang dimana ditulis oleh orang-orang Israel, yang dimana seperti menunjukkan rasa patriotisme mereka untuk membela bangsa Israel. Betul. Dari budaya Roma. Nah, terus tadi saya nangkep ada pemikiran di mana apakah kitab-kitab tersebut tidak dipilih atau Deuterokanonika tidak dipilih untuk menjadi kanon Alkitab karena tujuan utamanya itu sebenarnya bukan Injil, bukan Yesus gitu. Betul. Ibaratnya kalau sekarang kayak kebenaran itu yang murni lah, bukan berbicara soal mukjizat aja atau soal berkat aja gitu. Betul. Apakah itu termasuk menjadi penulis syarat kanonisasi Alkitab yang dipilih gitu? Karena mungkin Deuterokanonika atau surat-surat yang berhubungan dengan patriotisme orang Israel itu fokusnya itu bukan Yesus gitu. Ya. Jadi sentralnya nggak ke Yesus. Sentralnya nggak ke Yesus. Itu jawaban yang paling sangat menonjol, yang ketahuan dari tulisan-tulisan mereka, yang paling bisa dinilai.
Sentral pemberitaan mereka, sentral penulisan mereka bukan lagi Yesus. Ya. Mereka mencerita aja. Bahkan tulisan-tulisan mereka memprovokasi. Nah, ini dia. Salah satu alasannya kenapa mereka ditolak, tulisan mereka memprovokasi rasa kebangsaan orang Yahudi untuk memberontak pada orang Yahudi, orang Romawi pada saat itu. Salah satunya yang pemberontakan yang paling terkenal yang dilakukan oleh Yudas Makabe. Yang memberontak kepada penjajahan pada saat itu. Yang akhirnya menimbulkan gerakan besar dari orang Yahudi malah dibinasakan oleh para penjajah, bener gitu ya, malah jadi chaos. Para Bapak gereja menerangkan kitab-kitab ini tidak bisa dimasukkan dalam kanonisasi Alkitab. Begitu. Rio. Oke, saya dapat poinnya kok. Berarti terkonfirmasi ya hasil pemilihan. Betul. Oke, teman-teman, kita break dulu ya. Kita masuk jangan jam 8:05 kali ya. Kita masuk jam 8. Break 3-4 menit. Waktunya soal materinya padat.
Mari rekan-rekan kita lanjutkan ya. Sudah bisa kita mulai lagi? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Kita masuk ke kitab Lukas. Nah, kita akan belajar tentang hal ini, penulisnya, penerimanya, tahun penulisan, tujuan penulisan, tema-tema utama, garis besar, keistimewaan, dan referensi Lukas dan perbedaannya. Siapa Lukas? Nah, menurut Paul ini Lukas adalah seorang tabib. Ya, kita tahu sama-sama bahwa memang dari tradisi kita ketahui bahwa Lukas adalah seorang tabib atau dokter, serta banyak orang mengenalnya sebagai seorang yang juga ahli sejarah dan sastra. Nah, seniman. Makanya kalau kalian baca tentang kalian nonton film Yesus yang diambil dari Injil Lukas, itu lebih sistematis ceritanya. Ya, lebih sistematis karena memang ditulis oleh seorang dokter yang memang nggak boleh sembarangan. Bayangin kalau seorang dokter nulis resep sembarangan gitu ya. Kemudian dia juga ahli sejarah dan seniman. Jadi sangat tertata. Dia lahir di kota Antioquia. Jadi Lukas ini bukan orang Yahudi. Dia lahir di Antioquia, kota yang menjadi sebutan pertama orang Kristen diadakan. Para sarjana berdebat tentang Lukas, apakah dia seorang Yahudi Helenistik atau non-Yahudi yang belajar Alkitab secara intens. Orang Yahudi Helenistik itu artinya orang Yahudi tapi belajar juga kebudayaan Yunani. Atau dia non-Yahudi, tapi dia belajar Alkitab atau Taurat dalam hal ini secara baik gitu ya, intensif. Tidak menikah, tidak memiliki keturunan, dia juga menjadi dokter pribadi Paulus karena seringkali dilibatkan dalam pelayanan Paulus. Dia menetap di Filipi bersama Paulus hingga akhirnya melanjutkan pelayanannya. Dia juga adalah penulis kitab Kisah Para Rasul. Penulis dari Injilnya juga anonim. Sama seperti ketika Injil sinoptik lainnya. Di Markus, di Matius juga nggak ada namanya. Namun kali ini kita memiliki petunjuk yang kuat mengenai siapa penulis Injil ini. Ada petunjuknya, ada clue-nya. Penulis ini adalah orang yang sama menulis kitab Para Rasul. Nanti kita belajar kitab Para Rasul, ada sebutannya di situ. Dalam bukuku yang pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, nah berarti ini menunjuk kepada Lukas. Dalam buku itu, ia kadang-kadang menyebut dirinya sebagai orang pertama, sebagai salah satu teman seperjalanan Helenistik Rasul Paulus. Jadi pelayanan Rasul Paulus kepada orang-orang non-Yahudi itu ditemani oleh Lukas. Dan memang bukan orang Yahudi. Untuk siapa? Nah, ini dia. Dalam Lukas 1 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 tertulis ditujukan kepada Theophilus. Jadi Lukas dan Kisah Para Rasul adalah satu-satunya narasi Perjanjian Baru yang menyebutkan target suratnya atau tulisannya. Atau kelompok yang akan membaca tulisannya. Kita tidak boleh berpikir bahwa seluruh Injil ini ditulis oleh satu orang saja. Theophilus adalah orang yang bertanggung jawab untuk membiayai produksi dan distribusi pekerjaan Lukas. Oh, ini rupanya Theophilus ini kemungkinan adalah sponsornya Lukas. Ya, yang mensponsori pelayanan dan pekerjaan Lukas. Nama Theophilus ini tidak perlu diambil sebagai simbol untuk tubuh non-Yahudi. Orang-orang yang takut akan Tuhan yang melekatkan dirinya pada sinagog dan kemudian gereja. Nama ini cukup masuk akal sebagai nama asli di zaman dahulu. Jadi teori ini menunjuk kepada seseorang yang benar-benar bernama Theophilus. Kondisi jemaat tujuan Injil Lukas. Nah, jemaatnya yang dilayani oleh Theophilus tentunya digambarkan sedang mengalami persoalan dan masalah. Pertama, Injil Lukas digambarkan sedang mengalami masalah
mengenai pengharapan akan kedatangan Tuhan atau parousia. Ya, meskipun mereka bertekun dalam pengharapan, tapi ya mereka sudah mulai kurang nih rasa percaya, rasa imannya, dan lebih sering menanyakan kapan Tuhan datang gitu ya. Kedua, masalahnya berikutnya adalah banyak orang kaya yang sudah jadi Kristen, ini orang kaya nih, tapi malah menimbulkan masalah dalam jemaat. Kenapa? Karena egois dan serakahnya mereka mengabaikan orang miskin. Makanya di dalam Lukas ada perumpamaan tentang orang kaya dan orang miskin yang bernama Lazarus. Proses selanjutnya adalah mengenai hubungan orang-orang percaya dan pemerintahan Romawi. Hal ini untuk menunjukkan hal yang melatar belakangi penulis menarasikan hubungan baik antara umat Allah dengan pemerintahan Romawi pada masa itu. Ya, Lukas mau menawarkan atau menarasikan, menceritakan ada hubungan baik bahwa umat Allah ini, orang Kristen ini bukan musuh orang Romawi. Ya. Tahunnya, sekali lagi tidak ada yang tahu persis. Namun ada sumber yang mengatakan bahwa Lukas berada di Akaya ketika ia menulis Injilnya. Injil ini muncul dari generasi murid-murid pertama Yesus karena penulisnya mengakui bahwa dia melaporkan hal-hal yang disampaikan oleh orang lain. Beberapa bagian mungkin dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran yang ditimbulkan oleh kehancuran Yerusalem pada tahun 70. Ini menunjukkan bahwa Injil ini ditulis lebih lambat dari itu. Nah, ini teori ini akan sesuai dengan Lukas yang memiliki salinan Injil Markus. Jadi Lukas punya Injil Markus dulu nih, udah jadi nih Injil Markus nih. Yang mungkin ditulis sekitar tahun 65 sampai 73. Secara gelintir, sarjana mencoba untuk memberikan Lukas lebih awal. Tapi mayoritas rata-rata berdasarkan teori yang di atas tadi menempatkan Injil ini ditulis tahun 80-an. Yang mirip dengan Injil Matius. Nah, antara penulis ini yang menulis kata benar dan menginformasikan alasan menulis Injil ini. Lihat ya, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki dengan segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi rupanya Lukas ini menuliskan Injilnya itu melalui riset dokter gitu ya, nggak sembarangan. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dia pasti mengambil Injil Markus, dia juga pasti memiliki sumber-sumber lain. Nah, ini Rio. Memang tidak semua murid-murid Yesus menjadi penulis kitab. Tetapi sebenarnya mereka sudah menuliskan Injilnya sendiri ketika mereka menceritakan kepada penulis tentang Yesus yang mereka dampingi selama mereka layani. Ada sangat besar kemungkinan bahwa Lukas bertemu dengan para murid Yesus. Mencari sumber ketika dia menuliskan kitab ini. Nah, tadi kan dituliskan semua adalah saksi mata, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa lagi kalau bukan murid-murid Yesus? Ya kan? Tujuannya dan salah satu kelewat. Di sisi lain Lukas menyusun kitab ini dengan menggambarkan tokoh-tokoh penting yang berhubungan baik dengan Romawi. Ini terlihat dalam kisah Yusuf dan Maria yang mematuhi peraturan pemerintah Romawi dan kembali ke kota asalnya. Kok perlu ada cerita kayak gini ya? Yusuf kembali ke Nazaret. Ya karena harus ada sensus kan saat itu. Nah, Lukas mau ceritakan bahwa memang orang Israel ini bukan orang yang menjadi musuh dari pemerintah Roma. Mereka ikut kok, mereka nurut kok, gitu loh. Narasi ini mengindikasikan bahwa penulis berupaya untuk membangun akar kekristenan di tanah Yudea.
di tengah-tengah pemerintahan Romawi. Untuk meyakinkan pemerintah Romawi bahwa iman kepada seseorang yang disalibkan oleh Romawi tidak bertentangan dengan kesetiaan kepada pemerintah Romawi. Jadi kan orang Kristen dimusuhi salah satunya adalah mereka percaya kepada orang yang mereka anggap Tuhan. Sedangkan orang itu dihukum, disalib, itu menurut menggunakan hukum Roma. Itu salah satu yang menyebabkan bahwa orang Kristen dimusuhi. Gitu ya. Selain dimusuhi oleh bangsa Yahudi yang memang menganut azas monoteisme, mereka juga dimusuhi oleh pemerintah Roma. Percaya kepada penjahat yang dalam kacamata orang Roma, yang dihukum mati oleh pemerintahan Roma. Oke. Tema-tema utamanya adalah ibadah dan doa, makanan, pelayanan untuk yang terabaikan, berbagai gambaran mengenai Yesus, untuk Yesus, ketersediaan keselamatan melalui Yesus. Nah, ini yang tadi makanya ada konflik orang kaya dengan orang miskin nih, begini nih. Makanya perlu dijelaskan tentang, ini kan gambar ibu-ibu tua, seorang janda miskin yang memberikan uangnya yang tinggal 2 peser itu ke dalam kotak persembahan. Yesus mengatakan dia lebih besar daripada orang-orang yang memberikan dengan jumlah besar secara materi. Karena ibu ini memberikan seluruhnya, walaupun secara nominal jauh lebih kecil, tapi dia berikan semuanya. Kalau orang kaya kan ngasih 100 masih punya 10.000 di rumah. Masih banyak stoknya. Kalau ibu ini udah habis, udah nggak ada lagi. Makanya dibilang ibu ini lebih besar persembahannya. Ya. Nah, Lukas ini memiliki keistimewaannya, dia lebih berbahasa gaya bahasa sastra dibandingkan dengan ketiga Injil lainnya. Kitab terpanjang dari seluruh kitab dalam Perjanjian Baru. Setengah dari Injil Lukas terdiri dari bahan yang tidak ditemukan di tempat lain. Nah, tadi saya bilang bahwa Lukas punya sumber sendiri yang tidak bisa diambil oleh penulis lainnya. Jadi dari pendahuluan ayat 1 sampai 4 yang tadi saya baca membuktikan bahwa Lukas adalah orang yang terpelajar, berpendidikan. Dan dia adalah orang non-Yahudi yang menulis Injil. Kalau Matius, Markus, Yohanes tuh orang Yahudi, murid-murid Yesus itu. Markus ngambil dari Petrus kan. Ada perumpamaan, nah keistimewaannya banyak perumpamaan yang hanya bisa dibaca dalam Injil. Nanti kalian lihat ya, yang tadi waktu pembahasan Matius itu ada diagramnya. Apa yang ditulis oleh Lukas, Matius, Markus gitu ya. Ada yang sama, ada yang beda. Nah, ini seorang Samaria, perumpamaan anak yang hilang dan seterusnya. Itu nggak ada di tempat lain. Nah, ini materi unik Injil Lukas. Garis besarnya ada prolog, ada persiapan pelayanan, ada pelayanan dari Galilea ke Yerusalem, kemudian narasi tentang cerita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Ada prolog, kelahiran, persiapan pelayanan di Galilea, dari Galilea ke Yerusalem, kemudian di Yerusalem, kematian dan kebangkitan Kristus. Referensinya dari mana sih? Nah, menurut teori sumber yang dominan, Lukas memiliki salinan Injil Markus di antara sumber-sumbernya. Lagi-lagi Markus menjadi sumber. Tapi ia tidak hanya menyalin materi ini dari ke dalam Injilnya kata demi kata. Jadi nggak langsung letterless gitu ya, secara copy paste gitu ya kalau bahasa sekarang. Dari Markus ke tulisannya sendiri, enggak. Tapi dia ada perubahan-perubahan sedikit. Nah, dia menghaluskan bahasa yang tidak canggih dan menghapus referensi parokial, misalnya ekspresi bahasa alam. Lukas tidak mengerubah kerajaan alam menjadi kerajaan surga seperti yang dilakukan Matius. Tapi ia terkadang menggambarkan catatan pada cerita yang memberikan informasi sejarah atau kronologis. Nah, ini perbedaannya. Lukas, ada singkatan ya, saya bilang singkatan. Lukas menghilangkan dari cerita Markus apa yang dianggap tidak penting atau tidak pantas. Di antaranya adalah komentar tentang ketidakmampuan dokter. Kita lihat ya.
Lukas pasal 8 ayat 42 sampai 48. Ini cerita tentang orang yang sakit pendarahan. Lukas menulisnya begini. 42 sampai 48. Kita ambil yang ininya saja. Bentar. Siapa yang menjam aku? Sebentar ya. Nah, ayat 43. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi ada kata tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Tetapi dalam Markus 5 ayat 26 kata-katanya berbeda. Maklum, Markus nih ngambilnya dari Petrus. 5 ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Beda kan? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Biasa orang kolerik itu sifatnya salah satunya adalah suka lebay kalau ngomong. Nah, itu yang narasi yang dilemparkan dari Petrus kepada Markus. Markus tulis. Kalau Lukas kan cuma ngomong tidak bisa diobati oleh siapapun. Kalau Markus nggak bisa diobati berulang-ulang oleh berbagai tabib. Semua yang ada sudah habis. Tidak ada faedahnya. Keadaannya makin memburuk. Jadi kayaknya ada dramatisir gitu kalimat ini ya. Tapi sama Lukas dipotong dengan satu kalimat saja, satu frase saja bahwa tidak bisa diobati oleh siapapun. Percakapan antara Yesus dan ayah dari seorang anak setan. Pemuda telanjang di taman. Nah, ini cerita-cerita yang dihaluskan bahasanya. Nah, akurasinya, contoh akurasi yang dipertanyakan diperbaiki. Raja Herodes menurut Markus 6 ayat 14. Tapi Lukas menuliskannya dengan lebih detail. Herodes raja wilayah. Jelas, minggu lalu kita sudah belajar beberapa tokoh dalam perjanjian baru, diantaranya adalah Herodes. Sudah bisa bedain nih Herodes yang mana aja gitu ya. Herodes itu raja wilayah, raja kecil. Raja kecil. Dia keturunan orang Edom, Esau. Tapi karena dia ada darah Yahudi juga ya, dia jadinya dia dipercaya oleh Roma untuk memerintah wilayah Yudea saat itu. Menyebutkan Abiatar sebagai imam besar dalam Markus 6 2 ayat 26 dihilangkan. Relevansi kontekstual. Beberapa perubahan membuat hal-hal lebih relevan dengan audiens yang mungkin karena dia menulis untuk audiens yang beragam secara budaya di Kekaisaran Roma. Lukas menghilangkan ke-8 ekspresi Aram yang ditemukan oleh Markus. Boanerges, Talitakum, Korban, Efata, Bartimeus itu bahasa-bahasa Aram. Golgota, Elo lama sabaktani nggak ada di Lukas. Ya, karena tujuannya bukan kepada orang Yahudi. Kenapa bahasa Aram dihilangkan? Karena yang ngerti bahasa Aram itu cuma orang Yahudi. Bahasa Aram itu bahasa sehari-hari mereka karena mereka pernah dijajah sama Asyur. Ya, kalau kalian nonton film Passion of the Christ itu yang ngomongin kan dalam dialog-dialog mereka itu bahasa Aram. Bahasa Ibrani kemana? Bahasa Ibrani tergeser ke bahasa-bahasa religi. Kalau mereka ngomongin Taurat, ngomongin hukum Taurat, ngomongin belajar jadi rabi, nulis Taurat, ya pasti bahasa Taurat. Bahasa Ibrani itu. Kalau Yunani ya bahasa Inggrisnya lah pada zaman itu, bahasa internasionalnya. Ekspresi santai dan sehari-hari ditulis ulang dalam bahasa Yunani yang lebih halus dari kelas terpelajar. Nah, karena dia sastrawan kan, jadi nulisnya bahasanya halus gitu ya. Berbagai gambaran tentang murid Yesus dan keluarga Yesus. Itu Injil Lukas. Kita lanjut ke, ini panjang nih. Ini butuh waktu ekstra kayaknya. Injil Yohanes. Bentar.
Nah, ini agak rumit Yohanes. Kita udah belajar Injil sinoptik ya. Karena kenapa dinamakan Injil sinoptik? Karena mereka mempresentasikan kisah kehidupan Yesus dari kacamata yang hampir sama. Ya. Lalu Yohanes tidak termasuk dalam Injil sinoptik. Kenapa? Karena Yohanes memiliki gaya dan tujuan yang sangat berbeda dari kitab Injil ketiga sebelumnya. Ya. Kita lihat satu-satu. Kontennya ini, latar belakang, penulisan, tema utama, ciri khas, dan inti berita. Saya nggak tahu ini keburu apa enggak 36 slide. Nah, kalau Yohanes ceritanya cuma dari Yudea dan Yerusalem aja. Sekitar Yudea dan Yerusalem, langsung kepada peristiwa Yesus dibaptis, melayani sampai dia mati di Yerusalem. Tidak ada cerita tentang kelahiran, masa kecil, nggak ada. Langsung muncul Yesus di usia 30 sampai di usia mati dia 33,5 tahun kurang lebih. Ya, ini Injil yang sempurna tentang kepribadian Yesus sebagai juru selamat. Dan beberapa sumber kuno mengatakan bahwa penulis ini berada di Efesus ketika dia menuliskan Injilnya. Kenapa? Pada saat itu gereja pada saat itu sudah mulai disesatkan oleh ajaran Gnostik, salah satu aliran ajaran sesat. Gnostik itu apa sih? Gnostik itu adalah ajaran yang mengagungkan ilmu pengetahuan. Makanya di dalam Yohanes ini muncul kalimat-kalimat seperti kata-kata seperti logos, itu ya, yang menunjuk kepada pribadi Yesus. Yohanes menggunakan kata logos. Logos itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani disebut artinya pengetahuan. Kalau ada biologi, bios, hidup, makhluk hidup, logi itu dari kata logos, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup, namanya biologi. Nah, jadi Gnostik itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Lebih dari itu dianggap bukan sebagai sebuah kebenaran. Jadi pada mulanya adalah firman itu menggunakan kata logos. Ya. Fragmen ini berasal dari tahun 100 dan baru muncul 500 kemudian. Menurut persetujuan para sarjana, Injil Yohanes bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Ditulis tahun 85 sampai 90. Sementara fragmen papirus tersimpan di Manchester, Inggris, manuskrip nomor 52, artinya manuskrip nomor salinan ke-52. Bayangin, salinan ke-52 aja udah dianggap tertua, berarti 51 ke bawah itu udah pada hilang. Udah pada nggak tahu kemana gitu ya. Salinan ke-52 aja udah paling tua tuh. Hanya beda 15 tahun. Jadi ini tidak palsu karena ada manuskripnya. Injil Yohanes adalah karya seni magisterial berupa laporan karya hebat dan dari literatur kuno. Injil Yohanes memiliki daya tarik yang jelas bagi hati dan pikiran. Nah, ini ada beberapa pendapat dari bapak-bapak gereja. Menurut mereka, Injil Clement mengatakan bahwa Injil Yohanes menulis tentang Injil rohani. Sedangkan Injil lainnya menetapkan hal-hal fisik. Jadi Injil lain itu sinoptik tuh menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Mujizat, memberi makan 5.000 orang disembuhkan. Itu berkaitan dengan fisik, tapi Injil Yohanes itu berkaitan dengan hal-hal yang lebih spiritual. Nah, kenapa Clement mengatakan demikian? Dia membedakan antara yang rohani dan fisik. Karena salah satu ajaran Gnostik adalah mengatakan bahwa hal-hal yang bersifat jasmani itu adalah kotor, tidak baik, jahat. Sedangkan hal-hal yang bersifat rohani
itu adalah baik. Bagus. Nah, dengan bahasa yang sama, Clemens mengumpamakan bahwa Injil Yohanes adalah lebih rohani. Ya, lebih rohani. Kalau sedangkan Injil Sinoptik itu hal bersifat fisik lah, mujizat, kesembuhan dan sebagainya gitu ya. Origen menyebut Injil ini sebagai buah sulung dari semua kitab suci. Dan Yohanes adalah buah dari Injil. Agustinus mengatakan Injil Sinoptik adalah Injil daging, tapi Yohanes adalah Injil roh. Ini mirip sama Clement. Daging kan bersifat jahat, bersifat tidak baik, jasmani. Kalau Yohanes tuh Injil roh yang bersifat spiritual, gitu ya, lebih rohani. Calvin mengatakan bahwa Injil Sinoptik mengungkapkan tubuh Yesus, sedangkan Yohanes mengungkapkan jiwa Yesus. Nah, ini sama pemisahan antara jasmani dan rohani lagi, yang fisik dan non fisik. Martin Luther mengatakan bahwa Injil Yohanes jauh lebih disukai dari Injil Sinoptik. Nah, ini ya, karena itu. Karena lebih berbau rohani. Karena konsep pikiran orang saat itu sangat dipengaruhi oleh Gnostik. Satu sisi Gnostik salah, dilihat dari kacamata Injil, tetapi satu sisi juga Gnostik juga mempengaruhi. Jadi bahasa orang saat itu sudah sangat dipengaruhi oleh Gnostik. Ya, pemisahan antara yang baik dan yang buruk, yang jasmani itu buruk, yang rohani itu jahat, gitu ya. Latar belakangnya, dia fokus untuk membuka kisah tentang Yesus. Sangat sedikit memberikan tentang siapa penerima dan bagaimana latar belakang penerima. Nggak ada datanya, kurang. Latar belakang jemaatnya adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Salah satunya akan dikeluarkan dari sinagog. Jadi orang yang percaya pada Yesus saat itu akan dikeluarkan dari sinagog. Karena sinagog itu adalah semacam rumah atau bait Allah kecil bagi orang-orang Kristen yang jauh dari Yerusalem. Ya. Jadi kalau ada orang Yahudi jadi Kristen saat itu dikucilkan. Ya. Yohanes menggambarkan Yesus adalah anak Allah. Sosok yang terlibat dalam penciptaan bersama Allah dalam Yohanes 1. Jadi dia ada pada saat bumi ini sedang diciptakan. Dia adalah anak domba Allah. Istilah ini cuma ada di Yohanes. Dia adalah firman atau logos yang hidup yang menjadi manusia. Istilah ini juga cuma ada di Yohanes. Kepenulisannya. Penulisnya anonim. Nah, tradisi kuno gereja akhir abad 2 mengatakan bahwa ini adalah Yohanes saudara Yakobus anak Zebedius. Salah satu dari 12 murid Yesus. Yang mamanya pernah ngomong sama Yesus, nanti kalau kau jadi datang sebagai raja, anakku di kiri kanan ya. Nah, ini Yohanes dan Yakobus. Nah, ini dia. Sekali lagi, bukan saja di kitab Wahyu, tapi di kitab Yohanes juga diragukan nih. Mana mungkin orang nelayan ini punya pendidikan tinggi dan dapat menuliskan pembahasan rabi dengan sangat baik gitu ya, bahasanya bahasa tinggi gitu ya. Dalam hal ini hanya terdapat satu pegangan mengenai penulis Injil, yaitu pada Yohanes 21 ayat 10 sampai 24. Kita baca deh. Ayat 10 dan 24. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ini ngomong kepada murid-murid Yesus. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi ayat ini menunjuk kepada si Yohanes yang ada di antara 12 murid Yesus saat itu. Dalam Injil ini tidak secara eksplisit menyatakan nama penulisnya, namun penulis Injil ini dinyatakan dengan sebuah sebutan murid yang dikasihi. Makanya kalau kita melihat lukisan atau foto saat perjamuan terakhir itu ada seorang yang bersandar pada dada Yesus dan banyak orang menafsirkan bahwa itu adalah Yohanes, murid yang paling dikasihi. Nah, siapa dia? Ini anak Zebedius. 21 ayat 2.
Nah, ini disebutin nama-namanya ya. Martin Luther pernah mengusulkan mungkin murid yang dikasih Yesus itu adalah Lazarus. Lazarus saudaranya Marta dan Maria. Dia bersama dengan Yesus seminggu sebelum Yesus disalibkan, dan dia 2 kali disebutkan sebagai orang yang dikasih Yesus. Ini kan teorinya Martin Luther ya. Siapa yang murid yang paling dikasih oleh Yesus itu adalah yang paling memungkinkan menunjuk kepada Yohanes. Menurut Clemens, Origenes, Hippolytus, Tertullianus, dan Muratori. Faktanya, nah ini faktanya. Biasa berbahasa Aram, orang Yahudi yang sangat berpikir dalam bahasa Aram, mengenal alat isyarat orang Yahudi. Nah, ini menyebutkan pengharapan umat Yahudi akan kedatangan Mesias. Tahu betul perasaan orang Yahudi terhadap orang Samaria. Kisah tentang perempuan Samaria di Sumur Yakub. Jadi dia ngerti nih bahwa orang Yahudi sangat benci kepada orang Samaria karena dianggap orang kawin campur, keturunan kawin campur. Karena Samaria itu adalah keturunan orang Yahudi, hasil kawin campur antara orang Yahudi dengan orang Asyur. Jadi dianggap Yahudi KW gitu ya. Jadi dikucilkan. Keeksklusifan sikap orang Yahudi dalam ibadah. Dia sangat memahami perayaan-perayaan Yahudi. Ya, salah satunya hari raya Pondok Daun yang ditulis dalam Yohanes. Seorang Yahudi Palestina yang mempunyai erat dengan negeri itu, terutama dengan Yerusalem dan sekitarnya. Nggak asing dengan kota-kota di Galilea, tidak asing dengan wilayah orang Samaria. Dia saksi mata dari beberapa kejadian. Nah ini ya, kejadian-kejadiannya. Dapat disimpulkan bahwa penulis Injil Yohanes adalah seorang, ya ciri-cirinya ya, seorang yang bersama-sama dengan Yesus sejak awal karirnya, sejak awal Yesus mulai melayani, maksudnya ada dalam kelompok murid-murid Yesus. Dia adalah murid yang dikasihi, yang berada sangat dekat dengan Yesus pada saat perjamuan malam terakhir, nah tadi saya sudah katakan, saat di pengadilan dan saat dibawa kayu salib. Dugaannya, siapa lagi? Cuma Petrus, Yakobus, dan Yohanes kok, 3 orang ini yang dekat-dekat sama Yesus. Dan di antara anak-anak Zebedius ada Yohanes dan Yakobus. Keduanya tidak pernah, Yakobus dan Yohanes tidak pernah disebutkan dalam Injil. Hanya sekali mereka disebutkan dalam merujuk kepada anak-anak Zebedius ketika daftar murid-murid Yesus ya, tapi tidak disebutkan nama mereka. Tidak mungkin Yakobus karena ia mati syahid sebelum berumur tua. Jadi Yohanes ini kitab yang paling akhir ditulis, Injil yang paling akhir ditulis. Dalam ayat 21 dan 23 dikatakan bahwa murid Yesus yang dikasihi ini akan meninggal pada waktu ia berumur lanjut. Ada nubuatan tentang Yohanes, Yesus pernah bernubuat tentang Yohanes, bahwa ini akan meninggal dalam usia lebih lanjut, berumur lanjut. Dia tidak akan mati. Yang tersisa kemungkinannya adalah Yohanes, karena dia sempat menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos dalam pembuangannya. Dan dia adalah satu-satunya rasul yang tidak mati dibunuh. Sisanya mati dibunuh. Kecuali Yudas ya, Yudas mati bunuh diri ya. Dia mati tua di Pulau Patmos setelah menulis kitab Wahyu. Jadi yang paling mendekati adalah Yohanes anak Zebedius, salah satu dari 12 murid Yesus. Oke, ini kepanjangan nggak usah. Tahunnya sekitar tahun 70. Jadi ada cerita tentang orang Kristen saat itu diusir dari sinagoga. Penerimanya siapa? Nggak ada, tidak dicantumkan. Hanya asumsi saja. Kemungkinan adalah jemaat Efesus atau 7 jemaat yang ditulis dalam kitab Wahyu di Asia Kecil. Bisa jadi targetnya sama, kitab Wahyu dan kitab Injil Yohanes. Ya. Tujuannya ini. Iman secara intelektual terhadap kritik yang dibawa oleh orang Yahudi, mengubah orang Yahudi dan orang Samaria, katekisasi pertobat baru, ini cerita tentang baptisan Yohanes, untuk menetapkan superioritas Yesus atas pemimpin agama seperti Musa dan Yohanes Pembaptis. Nah, kita baca ini semua
Saya lewatin dulu. Tujuannya bagian-bagian tertentu dalam teks Injil sendiri menunjukkan pada tujuan yang lebih umum dan transenden. Aku mengatakan hal-hal ini supaya kamu diselamatkan. Aku akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Semua itu akan kukatakan kepadamu agar kamu jangan tersandung. Ini kan kayaknya ngawang-ngawang gitu kata-katanya, ini kata-kata apa ya? Sangat apa ya kalau istilah sekarang ya? Sangat nggak jelas gitu, abstrak gitu ya. Oke, kita bahas. Tema-tema utamanya adalah Yesus wahyu sejati Allah, Yesus sebagai Tuhan, kematian Yesus adalah miliknya, keselamatan sebagai kehidupan hidup yang berlimpah, mengasihi Yesus dan tinggal di dalam Kristus, Roh Kudus adalah penolong, dunia dan Yahudi saling mengasihi. Nah, kata kasih ini terbukti disebutkan 50 kali dalam kitab ini. Makanya sangat terkenal Yohanes adalah disebut juga sebagai rasul kasih. Ini garis-garis besarnya. Ada prolog. Ada kitab tanda-tanda. Ini tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus. Ciri khas dan berita dan inti berita. Ciri khasnya 90% materi dalam kitab ini sama sekali tidak paralel dari 3 Injil yang lain atau sinoptik. Dalam Yohanes, Yesus kebanyakan berbicara tentang dirinya sendiri. Identitasnya, siapa dia. Ada banyak cerita yang tidak diceritakan di Perjanjian Baru dan beberapa kisahnya sangat panjang. Ya, fokusnya hanya pelayanan Yesus selama 3 tahun di Yerusalem. Ya, kalau lihat ceritanya langsung Yesus dibaptis dan seterusnya sampai dia mati. Sangat menekankan Yesus sebagai anak Allah. Hidup kekal. Kebenaran. Menonjolkan angka 7. Nah, kitab Yohanes ini adalah satu-satunya Injil yang menunjukkan 7 sebutan kepada Yesus. Akulah jalan kebangkitan, akulah terang dunia, akulah garam dunia. Yesus, aku adalah terang dunia, akulah gembala yang baik, akulah pokok anggur yang benar. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Apalagi yang kurang? Lupa saya. 3 lagi apa ya? Akulah. Jadi disebut dalam bahasa Yunani ini ego eimi. Ego itu saya. Saya adalah, aku adalah. Jadi dari situlah muncul kata egois, ya, mementingkan diri sendiri. Gitu. 7 pengakuan Yesus tentang dirinya, gitu ya. Kemudian ini dia. Ada 7 tanda, 7 ajaran, 7 akulah. Ini ada ayat-ayatnya. Kebangkitannya menjadi puncak pembuktian. Oke, kita jangan ke sini dulu. Oke, udah habis ya. Terakhir, kritik Injil Yohanes. Para pengkritik menganggap bahwa perkataan-perkataan langsung adalah dari Tuhan Yesus dan rasul-rasul bukan asli. Semuanya telah diubah oleh penulis atau yang menyunting perkataan-perkataan itu. Maksudnya ini kritik orang terhadap Injil Yohanes ya. Jika menggunakan akal sehat, mereka bisa memastikan bahwa ada kesalahan letak dalam urutan cerita. Khusus untuk bagian-bagian tertentu dalam Injil Yohanes, misalnya Yohanes 3:23-30 dan seterusnya. Salah letak karena memotong percakapan Nikodemus. Nah, ini orang-orang yang mengkritik tulisan Yohanes. Meskipun berbeda, Injil Yohanes tetap memiliki relasi dengan temanya sama, yaitu Yesus. Jadi tulisan Alkitab dalam Alkitab, semua surat, semua kitab-kitab dalam Alkitab itu sentralnya harus Yesus. Salah satu yang menyebabkan mereka menjadi dipertimbangkan untuk masuk dalam kanonisasi PL maupun BB, sentralnya harus kepada Kristus.
Oke. Keburu gak ya Kisah Para Rasul? Aduh. Kejar setoran nih kayaknya ya. Saya usahain 9 menit selesai. Oke, Kisah Para Rasul. Ini adalah surat atau tulisan kedua dari Injil Lukas. Dari Lukas. Karena di dalam Kisah Rasul 1 ayat 1 dituliskan, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi ini menunjuk kepada tulisan Lukas yang pertama, yaitu Injil Lukas. Nah, meskipun namanya ini Kisah Para Rasul, seolah-olah banyak rasulnya gitu ya. Tapi hanya bergerak di 3 orang utama, yaitu Petrus, Yohanes, dan sedikit tentang Yakobus, lalu Filipus, Barnabas, Stefanus, dan Paulus. Notabene, Barnabas, Stefanus, dan Paulus bukan dalam kalangan 12 murid Yesus. Ya, ceritanya tentang mereka aja, perjalanan mereka. Nah, ini nggak usah. Yang mau ditonjolkan adalah kisah pekerjaan Roh Kudus. Jadi pernah ada yang ngusulin, kalau gitu kenapa nggak disebut kisah Roh Kudus aja? Gitu ya. Tapi akhirnya dipilih judul kitab ini adalah Kisah Para Rasul. Menurut Charles Talbert, ini adalah rangkaian narasi atau cerita. Menurut Richard Vervo, ini adalah novel sejarah. Dan memang kitab Kisah Para Rasul menjadi satu-satunya kitab sejarah, dianggap kitab sejarah dalam rangkaian 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Menurut Wenas Kalangit, ini disebut kitab kedua. Dia, ya ini tentang Lukas kita nggak usah bahas lagi ya. Jadi menurut D.A. Carson, kepenulisan Lukas atas Kisah Para Rasul dan Injil Lukas, nyaris tidak ada yang menyangkal sampai dimulainya pendekatan kritis terhadap Perjanjian Baru pada abad ke-12. Ya. Latar belakangnya kepada Timotius, tujuannya, kepada Theophilus maksudnya, seorang yang bernama Theophilus. Sama, tujuannya juga sama, penulisnya juga sama. Pengharapan akan kedatangan Tuhan, harapan itu telah menjadi persoalan pada masa Lukas. Sebab sudah cukup banyak waktu berlalu, tapi Tuhan nggak datang-datang. Kemudian temanya kekayaan dan kemiskinan. Jadi Yesus, Lukas menyajikan ternyata banyak orang kaya yang terkemuka telah menjadi Kristen. Ya, ini jadi masalah. Ya, ini mirip-mirip isinya hubungan negara dan gereja. Nah, ini paling banyak nih. Kemungkinannya waktu penulisan. Ada yang bilang tahun 90, ada yang bilang tahun 62, ada yang bilang sekitar tahun 60, ada yang bilang sekitar tahun 111 sampai 130, ada yang bilang 80 sampai 90. Dan dari semua ini, yang paling masuk akal adalah tahun 60. Kenapa? Karena harus ditulis semasa Lukas masih hidup. Kalau di sini di tahun 119 ini Lukas sudah mati nih. Ya, udah mati. Di sini harus ditulis sekitar tahun 60, sementara Lukas masih bisa ketemu orang-orang yang menjadi narasumber dari penulisannya, baik itu Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul. Nggak masuk akal kalau ditulis di sini. Mau sumber dari mana? Lukas juga udah mati, sumbernya juga udah pada mati. Gitu. Oke, baik. Nanti kalian baca ya sendiri ya. Ini pertimbangannya ya, pertimbangan yang tadi, tanggal-tanggal yang tadi. Tema-temanya tentang Tuhan. Tentang Yesus yang menjadi tokoh sentral.
kemudian tentang Roh Kudus, ya, dan gereja. Misi, disitulah dimulai pelayanan pekabaran Injil. Mereka kumpul di Yerusalem, terjadi peristiwa Pentakosta, bahasa roh, Petrus khotbah di depan 3.000 orang bertobat. Kemudian setelah itu ada pertobatan besar, mujizat menyertai pelayanan mereka. Dan kemudian Aniaya datang. Ketika Aniaya datang, mereka mulai nyebar, mereka mulai melakukan diaspora. Dan sejak itulah Injil mulai tersebar keluar dari Yerusalem. Kalian harus mengerti bahwa sebenarnya penting untuk memahami kisah para rasul ini untuk membantu kita memahami surat-surat Paulus terutama. Karena di dalam kisah para rasul ini mengandung cerita perjalanan pekabaran Injil Paulus dalam 3 kali misi. Dan setiap dia melakukan misi, ada jemaat-jemaat yang dibuka oleh Paulus, yang pada akhirnya menjadi alamat surat Paulus. Dia buka jemaat di Galatia, dia buka jemaat di Efesus, dia buka jemaat di Tesalonika, dia buka jemaat di Korintus, dan seterusnya. Itu adanya di kisah para rasul. Ya, yang pada akhirnya nanti di jemaat-jemaat itu menjadi alamat tulisan dari surat-surat Paulus. Nah, ini tema-temanya. Garis besarnya. Ini ada tambahan sedikit. Lukas menceritakan peristiwa Pentakosta dan jemaat mula-mula. Yesus dia juga menjelaskan bagaimana Mesias muncul ke gereja-gereja utama non-Yahudi yang harus dilihat sebagai Israel sejati. Ya, untuk mengatasi masalah tentang pertanyaan-pertanyaan tentang kembalinya Yesus ke bumi dengan menawarkan sebuah teologi sejarah keselamatan yang berfokus pada gereja. Lukas mau kasih tahu bahwa keselamatan itu di dalam Yesus yang bisa didapatkan ketika mereka ada di dalam gereja. Dan perlu kalian ketahui bahwa dalam kisah para rasul tidak pernah ditemukan secara eksplisit kata gereja. Yang ditemukan adalah jemaat. Ya, tidak pernah ada kata gereja. Kita tahu bahwa gereja itu sebenarnya berasal dari kata Portugis, igreja, lalu akhirnya di Indonesia kan menjadi gereja, gitu, yang menunjuk kepada kumpulan orang percaya, gitu. Tapi awal mulanya memang di dalam kisah para rasul. Ya. Ada kabar, oke. Ada hal penting yang harus saya sampaikan bahwa banyak gereja-gereja mengajarkan untuk kembali kepada gereja mula-mula yang seperti ditulis oleh kisah para rasul. Kenapa? Karena di dalam kisah para rasul gereja-gereja itu penuh dengan manifestasi kuasa Roh Kudus. Ada bahasa roh, ada kesembuhan, ada mujizat. Paulus mengibaskan jubahnya saja orang sembuh. Paulus menempelkan saputan saja orang sembuh. Gereja-gereja Pentakostalan karismatik rata-rata ingin kembali kepada kondisi gereja saat itu. Enggak salah. Tapi ada satu yang kurang. Gereja saat itu hidup dalam penderitaan. Dan spirit menderita bagi Kristus itu enggak turun ke dalam gereja hari-hari ini. Dan itu menjadi ironis. Oh, jadi orang Indonesia harus menderita ya, harus miskin ya, harus nggak punya baju ya, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Bukan soal itu. Itu yang tadi saat Yesus sangkal diri, pikul salib, baru ikut Yesus. Itu penderitaan. Ditabok orang nggak bales, itu menderita loh. Kata-katain orang bales itu menderita loh. Diludahi orang, lalu kita diam, lalu menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, itu menderita loh. Di situ ada unsur sangkal diri, pikul salib. Baru kita bisa ikut Yesus. Jadi sekarang bukannya zamannya lagi penderitaan secara fisik bagi gereja, tapi mematikan hidup kita
kita hidup gitu kan. Ya. Oke, waktunya bertanyaan. Mungkin cuma 1-2 orang yang bertanya. Ali. Saya seperti habis naik roller coaster kayaknya. Ada yang mau tanya? Aman? Saya harap buku referensinya dibaca ya. Ini sangat minim kalau mengharapkan dalam waktu 2 jam seperti ini bisa dapat banyak mujizat itu namanya kalau kalian bisa paham secara komprehensif tentang pengantar perjanjian baru dari 2 jam pertemuan doang. Nggak ada jalan lain baca buku. Aman ya? Jadi kalau kalian bawa renungan, siapin renungan, khotbah, cerita sekolah minggu, teliti dulu latar belakang penulisannya. Jangan main comot ayat lalu tafsirkan semaunya lalu diajarkan kepada orang. Gunanya itu belajar studi pengantar PB maupun PL. Jadi kalau dalam prinsip penafsiran atau eksegesis kita harus melihat konteks. Nah, kalau ini kan bicara tentang kitab, itu artinya konteks jauh. Misalnya kita mau bahas tentang ini, ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Ini maksudnya apa sih ayat ini? Perlu kita dalami. Ada kalau menafsir itu ada konteks dekat, ada konteks jauh. Nah, konteks jauhnya itu Pak kitab. Siapa yang nulis, siapa yang terima, latar belakangnya apa, kondisinya gimana itu jemaat yang menjadi alamat surat atau kitab. Maksudnya apa sih penulis nulis, siapa yang nulis, latar belakangnya apa, siapa yang nerima, latar belakangnya apa. Kami secara holistik. Nah, baru lihat konteks dekat. Konteks dekat tuh ayat sebelum dan sesudah, perikop sebelum dan sesudah. Nyambung nggak nih ceritanya? Ini apa sih ujung pangkalnya pembicaraan ini? Nah, baru kita tafsir ayat itu secara gramatikal, kata per kata kalau bisa. Jangan main comot ayat langsung khotbahin. Kamu ada lebih dari pemenang. Yo, saudara, kita ada lebih dari pemenang. Menang ngapain? Konteksnya apa? Surat Roma waktu itu ditulis dalam penderitaan loh. Kalau kamu mati karena Kristus, kamu lebih dari pemenang. Itu artinya. Nah, itu ya, ini contoh, salah satu contoh. Ya kan WL, siapa yang suka jadi WL di sini? Kamu lebih dari pemenang. Kapan perangnya? Kapan melawan siapa? Konteksnya apa? Ayat itu nggak bisa diberlakukan kepada kita secara leks. Harus lihat konteksnya. Nah, begitu ya. Jadi jangan teriak-teriak, yang suka WA jangan suka teriak-teriak kita lebih dari pemenang, kita lebih pemenang lagi ya di panggung ya. Itu untuk orang Roma yang memang menderita bagi Kristus, itu lebih dari pemenang baru. Udah kita jadi Kristen santai-santai aja, masa lebih dari pemenang. Gitu ya, konteksnya mesti benar-benar ketat. Oke, karena nggak ada pertanyaan, saya silakan kepada yang berwajib. Siapa? Lisa atau siapa? Oke, makasih Ko Doni. Teman-teman kasih reaction dulu dong. Lope-lope di udara. Langsung tutup, minta tolong tutup Ko Doni. Minta tolong Ko Doni langsung tutup sama doa ya, Ko. Oke. Yuk, kita berdoa yuk. Terima kasih buat kesempatan kami belajar firman malam ini. Tolong kami dalam waktu yang sangat batas. Dengan kemampuan kami bisa mengerti firman-Mu lebih dalam agar kami bisa kehendak-Mu dalam hidup kami masing-masing. Berkati One FT Movement ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang kami lakukan.
dalam hidup kami, biar kami juga boleh Injil keselamatan melalui hidup kami. Orang bisa melihat Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Makasih kok, Tuhan berkati. Oke, Teman-teman God kita lanjut bless. doa malam ya.